Salam Media Sriwijaya. Video viral kasus pemecahan kaca mobil truk saat dalam konvoi kendaraan menuju Jembatan Musi 2 oleh pengemudi motor Vario nomor polisi, Nopol, BG 5712 ADW, di kawasan Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di seberang Jalan Lubuk Bakung Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat IB, 1 Palembang pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 sekitar pukul 17 WIB. Berbuntut panjang antara pelaku dan korban saling lapor polisi atas kasus pecah kaca dan kasus pengeroyokan. Hal ini dibenarkan langsung Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy A. Tambunan, melalui Kanit Reskrim Ibtu Ardiansyah. Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Terkait video pemecahan kaca mobil truk yang sempat viral di mana anggota saat di TKP mendapatkan pelaku pecah kaca berada di dalam dan menghindari amukan massa. Dijelaskan Kanit Reskrim Ibtu Ardiansyah. Untuk kasus pecah kaca yang disangkakan begal, berawal korban Ismet 50, warga Jalan Sei Betung Kelurahan Siring Agung Kecamatan IB 1 Palembang membonceng anaknya Sobri dengan menggunakan motor Honda Vario Nopol BG 5712 ADW. Saat berada di TKP berusaha menyalip mobil iringan mobil truk, yang mana mobil pertama dikemudikan pelaku Edi, 50, dan anaknya Hidayatullah, 28, warga Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin. Motor korban Ismet sempat dipepet mobil truk, menyebabkan motor oleng dan keduanya terjatuh. Akibatnya korban Ismet marah dan mengejar mobil truk sambil menunjuk-nunjuk ke arah truk. Saat mobil berhenti anak korban mengambil batu dan melempar ke arah kaca mobil truk bagian kiri hingga pecah. Tidak terima, sopir truk Edi dengan anaknya Hidayatullah dibantu sopir Pandu, mengejar kedua korban pelaku pecah kaca, sambil berteriak dan memukul kedua korban dengan menggunakan besi. Akibat teriakan ketiga pelaku warga berdatangan dan ikut mengejar kedua korban. Untuk menghindari amukan warga kedua korban menceburkan diri. Kedua korban dapat terselamatkan setelah petugas tiba di TKP. Atas kejadian ini, pihaknya telah menerima 2 laporan dari kedua belah pihak atas kasus pecah kaca dan kasus pengeroyokan di mana saat ini pengemudi motor masih dalam perawatan pihak medis mengingat luka akibat pukulan benda tumpul menyebabkan tulang patah. Kemarin mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya telah terjadi pembegalan. Ternyata setelah kami tiba di lapangan, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta di daerah Lubuk Bakung, ada seorang yang berinisial IS beserta anaknya yang mana berada di dalam dam yang merupakan korban 170. Jadi kejadian pembegalan itu tidak benar. Sekilas kita ambil keterangan terhadap korban pada pukul 16.30 kemarin tanggal 26 September 2022, IS beserta anaknya yang menggunakan kendaraan roda 2 jenis Vario ingin menyalip mobil truk milik ED dan HD, yang mana truk tersebut sama-sama mengarah ke arah Musi 2. Namun mungkin sang korban atas nama IS ini tidak senang karena disalip oleh kendaraan tersebut, jadi menunjuk-nunjuk ke arah mobil. Mungkin di situ terjadi kesalahpahaman, kemudian mobil dihentikan. Pada saat mobil dihentikan, si pelaku ini atas nama IS mengambil batu yang ada di sekitar TKP di Lubuk Bakung, terus memecahkan kaca truk yang bagian sebelah kiri. Namun kemudian sopir beserta kernetnya yang merupakan anaknya sendiri itu mengejar pelaku yang telah memecahkan kaca tersebut, dan terjadilah pengeroyokan terhadap yang mana korban atas nama IS di TKP. Jadi sempat kita amankan 2 buah besi yang dipakai oleh pelaku sopir truk dan beserta anaknya yang digunakan untuk memukul korban atas nama IS. Jadi
Untuk saat ini kita menerima laporan dari IS sebagai korban, yaitu melaporkan bahwasannya pengeroyokan terhadap dirinya. Namun di sisi lain untuk supir truk dan kernet melaporkan IS sebagai pelaku pengerusakan terhadap kaca truknya. Demikian. Terhadap korban sendiri mengalami luka di mana? Untuk korban atas nama IS yang merupakan hasil pengeroyokan, luka pada lengan sebelah kanan. Setelah di ronsen barusan tadi pagi mengalami retak di bagian tulang, terus kaki sebelah kiri dalam keadaan bengkak, terus kepala ada yang luka robek, terus dari bagian wajah juga ada luka robek. Demikian. Untuk proses laporan keduanya nanti seperti apa, Pak? Untuk laporan keduanya tetap kita terima sebagai laporan dari masyarakat, jadi tetap kita proses. Namun kita tidak menutup kemungkinan bila mana dari pihak dari pelapor maupun terlapor akan bermediasi di luar daripada itu. Demikian. Untuk truknya Pak, itu kepemilikan perusahaan apa pribadi itu Pak? Untuk truk milik pribadi yang mana dibawa oleh pelaku.